Halo, selamat siang buat teman-teman semua. Ini saya lagi macet nih. Rencana mau keluar, tapi nggak jadi. Jadi pulang lagi. Ini perjalanan pulang ke daerah Cibogo, ke Paster ya. Aku juga belum hafal sih daerah Bandung. Tapi ini perjalanan pulang dan macet. Kayaknya daripada gabut, kita buat video iseng aja yuk. Menjelaskan prinsip-prinsip yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ilmu pengetahuan. Kalau kita mau searching, kalau kita mau browsing, ataupun mau kita bedah-bedah lagi, ilmu pengetahuan di dunia ini kan banyak sekali ya. Ada beberapa teman yang bingung nih, aku dalam hidup ini sebaiknya menekuni ilmu apa sih mas? Ilmu fisika kah? Ilmu multimedia? Atau ilmu IT? Ilmu kedokteran? Atau mungkin ilmu sains dan lain sebagainya? Karena banyak sekali ilmu yang beredar di dunia ini. Jadi memang gak ada salahnya kita meringkas ilmu-ilmu apa saja yang memang perlu kita pelajari dan yang tidak perlu kita pelajari. Cara kita meringkas itu sebenarnya singkat banget, mudah banget. Kita lihat aja dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ilmu apa. Nah, aku teringat ini ada satu teman waktu di Malang dulu ya. Nah, itu cewek Bandung cantik guys. Aku teringat sama temenku yang di Malang dulu. Dia ngelamar kerja habis lulus SMA, zaman dulu ya, lulus SMA. Dia bilang gini ke aku, bro, aku tuh belajar geografi, aku belajar ya kayak mungkin tata boga, TIK dan lain sebagainya. Ternyata setelah lulus sekolah ilmunya nggak digunakan. Jadi ilmu yang lebih sering digunakan itu justru ilmu bahasa Indonesia. Aku bilang dong, lah kok bisa bahasa Indonesia? Dia jawab, ya karena di bahasa Indonesia kita dipelajari tentang cara membuat lamaran kerja. Dari situ juga aku mulai berpikir, oh ternyata semua yang kita pelajari dahulu itu tidak semuanya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tetap perlu memfilter ilmu-ilmu apa saja yang harus kita kuasai, dan sisanya mungkin tidak terlalu mendalami ya, cukup tahu-tahu aja gitu, nggak masalah. Di video ini saya hanya akan menjelaskan dua ilmu yang wajib kita pelajari selama hidup. Itu aja intinya ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Sekarang di dunia ini apa sih yang nggak berhubungan sama ekonomi? Kita pipis atau kencing di tempat umum aja udah bayar ya. Kita berhenti motor aja di depan ruko udah disuruh bayar. Kita apalagi misalnya ya, kita ngelanggar lampu merah bayar. Kita makan perlu uang juga. Jadi semuanya sekarang menggunakan sistem ekonomi, siklus ekonomi. Siapa yang punya banyak uang, dia yang bisa menggerakkan dunia ini mau dibawa kemana. Bukan lagi tentang kekuasaan yang paling dominan, siapa presidennya, tetapi siapa yang punya banyak uang, dia bisa menggerakkan dunia ini mau dibawa kemana. Intinya di situ. Segala hal butuh ekonomi. Khususnya kalau kita draw down lagi, ekonomi itu kan banyak jenis ya. Ada yang finance, keuangan, ada yang mungkin marketing atau pemasaran, ada juga sumber daya manusia, SDM dan lain sebagainya. Dari sudut pandang ekonomi, saya lebih fokus ke bagian finance kali ya. Karena kalau kita sudah pandai ngatur uang dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa nggak akan jadi masalah deh. Kalau kita udah punya uang banyak, kita bisa ngatur. Kita mau dilepas di kota mana aja sih saya rasa bisa survive.
mau dilepas di Jakarta, mau lepas di Kalimantan, Pontianak, di Bangka Belitung, di Palembang, atau mungkin di Bali dan Pasar, di Malang, Surabaya, atau mungkin kita keluar negeri gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya banyak uang, kita sudah pandai ngatur keuangan, insya Allah kita bisa survive menjalani kehidupan sehari-hari itu. Jadi intinya di poin yang pertama ini, ilmu ekonomi itu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti pernah tahu ya, ada dosen yang mungkin gajinya tinggi, pangkatnya tinggi, tetapi kok kehidupannya masih amburadul. Ada juga dokter yang mungkin gajinya gede, tapi kok kehidupannya masih gini-gini aja. Banyak juga mungkin pejabat-pejabat yang kok nggak ada perubahan ke arah lebih baik gitu loh. Jadi karena apa? Karena kekurangan mereka dalam mengatur ekonomi. Mungkin mereka berkompeten ya, kayak artis gitu ya, mereka berkompeten di dunia entertainment, tapi untuk masalah ekonomi kadang mereka belum bisa ngatur. Sehingga kita sering dengar kabar artis yang pada masa tuanya tidak punya dana pensiun, yang pada masa tuanya dia hidup susah dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah ekonomi is number one. Oke, ekonomi nomor satu. Teman-teman wajib tahu ilmu ekonomi, wajib mempelajari khususnya bidang finance ya. Supaya apa? Supaya kita mau hidup dimanapun, selama masih ada uang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan terus saya ngajarkan kita serakah ya. Bukan, kita sedekah aja sekarang perlu uang loh. Di masjid-masjid aja kota amal itu emang bisa kita isi dengan kertas tulisan doa gitu kan? Nggak bisa ya. Tetap perlu uang untuk operasional acara-acara keagamaan dan acara-acara lainnya. Ini saya sambil belok ya. Oke, slow. Kita ambil kiri bentar. Oke. Jadi itu segalanya butuh uang. Kita bangun masjid juga perlu uang. Kita berkurban Idul Adha juga pakai uang, beli kambingnya, beli sapinya. Kita membahagiakan orang tua juga butuh uang. Kita memberi makan anak yatim juga butuh uang, bangun panti asuhan butuh uang, dan segalanya bisa dilakukan hanya dengan uang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini, uang, kita punya banyak uang, tapi kalau tidak diimbangi dengan akhlak yang bagus, uang akan digunakan ke jalan yang salah. Bisa digunakan untuk membayar orang, membunuh orang, ya, bisa digunakan untuk menteror, bisa digunakan untuk yang hal-hal buruk lah intinya. Jadi ilmu pengetahuan yang kedua yang penting itu agama. Selain ekonomi, agama. Karena agama ini nanti akan mengimbangi kita dalam berbagai hal. Oke. Bentar guys. Salah ambil jalur nih guys. Ilmu agama. Di dalam ilmu agama itu juga mengandung banyak-banyak ilmu sains, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu fisika. Yang terpenting adalah ilmu kesehatan juga ada, kedokteran juga ada. Yang terpenting adalah agama itu bisa menyeimbangkan kita dari hal-hal yang di luar jalur ya. Mau cari tahu tentang struktur bumi di agama juga sudah dijelaskan. Mau mencari tahu bagaimana proses terjadinya hujan di agama juga sudah dijelaskan. Lapisan-lapisan bumi juga ada. Mungkin ilmu sosial di agama juga diajarkan, bagaimana kita harus berjamaah,
ilmu kedisiplinan. Kalau di agama saya Islam, sholat 5 waktu, dan ilmu-ilmu lain di agama saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi hanya 2 itu aja, ilmu ekonomi itu yang pertama, yang kedua harus diimbangi dengan ilmu agama, termasuk kesehatan juga masuk di poin agama ya. Itu aja sih. Kalau ilmu-ilmu yang lain sih saya rasa sekedar tahu aja sih, kayak fisika gitu ya. Contohnya saya sekarang ini, dulu saya alumni fisika. Bentar ya. Dulu saya tuh alumni pendidikan fisika. Tapi jujur aja, dalam kehidupan sehari-hari, sejak lulus kuliah sampai sekarang, saya tidak pernah menggunakan ilmu fisika untuk perjalanan sehari-hari. Walaupun saya pakai mobil ya, di mobil itu ada penjelasan ilmu fisika, tapi saya tidak mengetahui bagaimana skemanya, saya masih bisa menggunakan mobil gitu loh. Jadi itu tadi kesimpulan. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, khususnya di bagian finance, dan yang kedua ilmu agama. Insya Allah dengan 2 ilmu itu, kalau teman-teman perdalami, semuanya akan baik-baik saja. Hidup lancar, rezeki bagus, sosial bagus, dan yang terpenting dunia dan akhiratnya kita dapat ya. Oke, ini saya udah mau sampai. See you ya.